Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 195, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tunggu apa lagi? Jangan buru-buru bawa dia pergi. Tianlo Chero berteriak pada bawahannya. Beberapa orang di samping melihat pemimpin mereka marah, dan mereka sibuk memegang Aiden Enzo, tetapi yang terakhir tiba-tiba memalingkan wajahnya, dan sepasang mata dingin meledak dengan cahaya dingin, menatap Tianlo. Dia mengerutkan kening, dia belum pernah melihat tatapan yang begitu galak, dan dia sedikit putus asa, dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Singkirkan." Kali ini, Aiden Enzo tidak melawan, tetapi biarkan pihak lain membawanya pergi keluar dari ruangan. Aiden Enzo menyipitkan matanya dan menatap Tianlo Chero dengan seringai di sudut mulutnya. "Apakah kamu kenal Tagio Chero?" Aiden Enzo berkata tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Aiden Enzo tiba-tiba tidak mengerti mengapa Aiden Enzo bertanya. Namun, dia mengenal Tagio Chero, dan Tagio Chero adalah saudaranya. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, kakak laki-laki saya adalah pengurus urusan luar negeri keluarga Hersa, dan dia bertanggung jawab atas beberapa urusan gelap. Selain itu, Tagio Chero adalah orang asing yang paling menonjol di antara anak-anak keluarga Hersa pada generasi itu. Kungfu sangat tinggi. Namun, 8 tahun yang lalu juga keluarga Hersa mendapat masalah besar. Tidak hanya Ola, Wu, dari keluarga Hersa yang dibersihkan oleh lawan, Tagio Chero juga terluka parah, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Hal itu tabu bagi seluruh keluarga Hersa. Tianlo Chero dan Victor Hersa saling memandang, keduanya sedikit bingung. Bagaimana anak ini mengenal Tagio Chero? Aiden Enzo mendekati Tianlo Chero, menyipitkan matanya sedikit, menatapnya dan berkata, "Apa yang ingin saya katakan sangat sederhana, dunia ini sangat adil, bukan karena Anda tidak melaporkan, ini belum waktunya, akhir Tagio Chero adalah akhirmu." Mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia bergidik tanpa tahu kenapa. Dan ada rasa dingin di hatinya. "Kamu membuatku takut." Tianlo Chero berteriak marah. Melihat penampilannya, Aiden Enzo mencibir, berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Vivian Low menatap punggung Aiden Enzo, melirik Victor Hersa, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Dia memandang Victor Hersa yang sedang menyesap anggur merah sendirian di kursi utama, dan berkata dengan serius, "Selanjutnya, saya akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan keluarga Hersa di ibu kota, saya janji." Berurusan dengan keluarga Hersa, karena mereka menyerang Aiden Enzo. Bagaimana dengan keluarga Hersa di ibu kota, keluarga besar dan keluarga kaya? Vivian Low tidak takut. Wajah Vivian Low dingin, dia sudah memilih apa yang harus dia lakukan. Adalah pilihannya untuk menggunakan segala cara untuk berurusan dengan keluarga Hersa di ibu kota. Bahkan jika lengan mantis digunakan sebagai mobil, dia tidak akan ragu. Meskipun dia seorang wanita, kata-katanya saat ini sangat keras. "Direktur Vivian, kenapa kamu repot-repot? Aku sudah menyelidiki Bikan dan itu sangat menjanjikan. Bagaimana kalau bekerja sama dengan keluarga Hersa kami?" Victor Hersa sekarang penuh dengan niat dan perhitungan yang buruk. Tujuannya datang ke Sanji yang sangat sederhana, satu untuk menyelamatkan muka keluarga Hersa, yang lain untuk menjatuhkan Bikan, dan yang ketiga untuk mempersiapkan kamar dagang bawah tanah bulan depan. Lagi pula, keluarga Hersa juga berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah tahun ini. Mereka memiliki suruhan mereka sendiri. Tidak dibutuhkan. Vivian Low memandang Victor Hersa dengan wajah dingin, dan berkata, "Direktur Hersa, karena kamu adalah seorang penatua, ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan. Tapi, jika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintu. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada suamiku, aku yakin kamu akan menyesalinya." Setelah Vivian Low selesai berbicara, dia keluar dari ruangan dengan tas di tangannya. Dia sudah membuat keputusan, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan keluarga Hersa di ibu kota. Di dalam kotak, Victor Hersa duduk di kursi utama, melihat pemandangan malam di luar jendela, merasa sedikit khawatir di hatinya.
Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa keputusan malam ini sepertinya agak terburu-buru. Namun, dia kehabisan waktu. Setelah semua orang di dalam ruangan pergi, Victor Hersa menghela nafas lega. Vivian Low terlalu kuat, tapi dia, Victor Hersa, tidak takut pada siapapun. Karena dia dari keluarga Hersa di ibu kota. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Victor Hersa memegang gelas anggur merah di atas meja dan menyesapnya. Pada saat ini, pintu ruangan juga didorong terbuka dari luar. Seorang pria dengan wajah muram masuk, mengenakan jaket kulit hitam, dan nafas di tubuhnya mengeluarkan perasaan yang sangat dingin. Begitu dia memasuki pintu, dia duduk dan makan makanan di atas meja. Victor Hersa memandang pria itu, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, "Mengapa, baru saja menyelesaikan pekerjaannya?" Pria itu makan beberapa suap, mengangguk dan berkata, "Bagaimana?" Victor Hersa duduk dan menuangkan segelas anggur merah. Dia berkata, "Singkirkan, saya harap Anda akan mengurus sisa masalah ini." Orang yang datang tidak lain adalah Bernard Thiers. Dia diam-diam menyeka mulutnya, menyesap anggur merah, bangkit dan berkata, "Ayo pergi." "Tunggu." Victor Hersa menghentikan Bernard Thiers, lalu mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di atas meja. 10 juta, saya harap saudara Thiers tidak akan menahan. Bernard Thiers melirik kartu itu, lalu ke wajah tua Victor Hersa yang tersenyum, mencibir di sudut mulutnya, mengambil kartu itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Ketika Bernard Thiers pergi, Victor Hersa pergi sendirian. Berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat malam di luar, dia terus memikirkan kata-kata Aiden Enzo, keluarga Hersa tidak jauh dari kematian. Victor Hersa sangat kesal, tapi perlahan, dia mengambil keputusan. Kali ini, Victor Hersa tidak memimpin sendirian, ada orang lain di belakangnya. Kedua belah pihak bekerja sama. Siapa sebenarnya Aiden Enzo ini, yang sebenarnya menarik perhatian mereka? Dengan bantuan, keluarga Hersa singkirkan Aiden Enzo, dan keluarga Hersa bisa mendapatkan setengah dari sumber daya kamar dagang bawah tanah tahun ini. Victor Hersa berpikir lama sebelum menyetujui. Sebab, ini adalah kesempatan bagi keluarga Hersa. Pada saat yang sama, Aiden Enzo dibawa ke tempat terpencil oleh Tianlo. Interior dingin, dinding putih, dan kaca hitam layar besar. Aiden Enzo tahu bahwa pasti ada orang yang berdiri di belakang ini. Mereka dapat melihat diri mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat orang di belakang mereka. Aiden Enzo sedang duduk di belakang meja panjang dengan tangan di borgol. Dia sama sekali tidak terlihat gugup, dia melihat lingkungan dan sesekali menunjukkan senyum tipis. Pintu didorong terbuka, dan Tianlo masuk dengan dua bawahannya. Begitu dia memasuki pintu, dia menamparkan meja dengan marah, dan berkata dengan marah, "Kamu masih punya wajah untuk tersenyum. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu punya keberanian untuk masuk. Di sini, 9 dari 10 berbaring." Dia adalah lelaki tua dari keluarga Hersa sepanjang hari, dan dia telah melakukan hal semacam ini selama 7 atau 8 tahun, dan beberapa dari mereka gunakan trik untuk membuat Aiden Enzo memohon belas kasihan. Sudut mulut Aiden Enzo sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi jijik, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dijelaskan, bukan karena kamu membawanya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu katakan." "Bagaimana sikapmu?" Tianlo Chero membanting meja. Hari ini, dia harus membereskan Aiden Enzo, untuk membuka jalan bagi pekerjaan selanjutnya. Aiden Enzo memandang Tianlo Chero, dengan kilatan absurditas di matanya, dia diam-diam mengangkat tangannya, dan matanya tertuju pada rantai yang bersinar di antara tangannya. "Aku benar-benar minta maaf padamu. Kamu masih tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti," kata Aiden Enzo penuh arti. "Hehe, itu gila, tapi tahukah kamu di mana ini? Ini adalah wilayah keluarga Hersa. Ini bukan milikmu. Katakan dengan jujur, mungkin kamu bisa menyelamatkan diri dari rasa sakit darah dan daging." "Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Keluarga Hersa Anda benar-benar berani mengambil orang tanpa alasan. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda hak ini," kata Aiden Enzo datar. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.